selama 11 tahun. Kami pernah kerja sebagai tukang gali pipa air bersih. Saya begitu menyelami dan merasakan bagaimana suka dukanya menjadi tukang beca, menjadi pedagang asongan, jual es. Saya sudah pernah keliling semua. Oke, kali ini aktivis muda membuat konten yang sedikit berbeda, namun tetap menjadi sebuah informasi, yaitu tentang Pilkada Kabupaten Jember. Oke, kita tonton videonya. Check it out. Dan percaya teman-teman sekalian, kita hadir di sini, Anda semua tidak rugi dan tidak salah tempatnya. Ini bukan dalam rangka merayu, tapi ini dalam rangka menyamakan persepsi dari hati kita masing-masing bahwa kami sampai hari ini tidak berubah niat, hanya ibadah karena Allah SWT. Dan yang kedua, kami terima kasih kepada masyarakat Jember yang telah antusias tanpa diberikan undangan, tanpa ada pemberitahuan apapun, hanya mengetahui bahwa tanggal 4 September kami akan mendaftar, kami dan Gus Dur mendaftar di KPU. Sekitar 6.000 sampai 7.000 orang hadir semuanya, menyongsong kemenangan kita bersama, menyongsong era kemakmuran Jember yang telah hilang selama ini untuk bangkit kembali ke depan, insya Allah. Dan itu semua kami ucapkan terima kasih, dan juga kami mohon maaf, saya dan Gus Dur mohon maaf kepada masyarakat Jember yang mungkin terganggu perjalanannya selama kami iring-iringan tadi dari mulai Rodotul Mulisin sampai ke kantor KPU. Mungkin terjadi kemacetan di jalan. Saya dengan tidak punya niatan yang lain, karena itu terjadi dengan alami, dan itu saya mohon maaf lahir dan batin. Mungkin itu satu perkataan kami, dan mungkin biar agak cepat kami berikan kepada teman-teman media kalau ingin bertanya, monggo. Tapi mungkin dibatasi waktu saja Pak ya, karena Gus Dur mungkin ada cara beliau harus segera kembali, ada cara lain yang segera harus dihadiri. Mungkin silakan. Saya Bagus dari Kompas.com Pak. Tadi juga sudah sempat wawancara panjang lebar ya terkait strategi dan sebagainya. Cuman saya masih belum tahu betul, mungkin juga teman-teman terkait profil dari Pak Hendi dan Gus Dur. Karena saya menulis misalkan Pak Hendi merupakan mantan birokrat yang juga sekaligus pengusaha. Kalau Gus Dur saya sebut putra mantan Rais Am PBNU. Nah, saya tidak tahu track record dari masing-masing calon ini. Mungkin bisa diterangkan misalkan jenjang karirnya seperti apa, perjuangan waktu meniti karir seperti apa, atau misalkan Gus Dur mondoknya di mana dan bagaimana ketika masih mondok. Itu perlu kita ketahui sebagai background dari ketika kita menulis berita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 11 tahun kami pernah kerja sebagai tukang gali pipa air bersih, yang memasang pipa air bersih PDAM, PAB waktu itu, proyek air bersih dari Sultan Agung, pertigaan Sultan Agung Jembatan Jompo sampai ke patung Kaliwates, itu yang menyalurkan bupati sekarang ini. Saya dulu bukan tukang, tapi kami pekerja yang tukang gali, yang masang pipa di dalam saluran air, itu namanya Haji ini. Jadi itu terjadi tahun 1979, dan kami memasang pipa air, dan alhamdulillah pipa air itu hancur gara-gara Jompo roboh di situ. Ya, di situ kelihatan pipa air yang memuncak itu yang masang saya, pipa besi. Jadi kami berdiri tidak sampai ujuk-ujuk seperti ini, kami berjalan dari bawah. Kami orang tua kami dulu penjual tape pisang, tape singkong, tapai, jual tapai. Dia ngomong Madura lebih enak. Jual tape orang tua saya, dan itu asli jual tape di Pasar Tanjung sampai di stasiun kami itu jual tape. Dan seperti inilah kami, orang tua kami dari ibu kami dari Sumeneb, dan orang tua bapak kami dari Jakarta. Dan setelah kami kerja di swasta selama 11 tahun, kami masuk di birokrat, di tepatnya di Jakarta, di Kementerian Perhubungan. Dan di Kementerian Perhubungan kami bekerja selama 3 bulan pertama, kami minta berhenti karena tidak menarik kerja di birokrat pada saat itu, karena kerjaannya tidak ada. Sungguh kami waktu itu 3 bulan setelah jadi pegawai negeri full, kami mengundurkan diri.
mau muda rugi. Karena kami minta uang di Jember, dibawa ke Jakarta, istri saya mintain uang, dan kami pegawai negeri sudah punya anak 2. Saya minta uang terus, rugi jadi pegawai negeri. Kenapa? Tidak ada kerjanya di Jakarta. Nah, begitu kami mengundurkan diri, pimpinan kami tidak mengizinkan. Baru kami ditantang satu pekerjaan besar. Dan kami alhamdulillah dulu kami pernah sekolah di Austria untuk belajar proyek jembatan. Jadi terus terang aja background saya ini, kami lulusan, saya sekolah dasar di Jember, sekolah SMP di Jember, sekolah STM di Jember, kuliahnya juga di Jember. Jadi pulau ini asli Jember. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, semua teman-teman faham kami insya Allah apa yang menjadi problematika di Jember. Nah, pada saat kami kerja di Jakarta, dan tahun pertama kami bekerja, kami mendapatkan satu tugas proyek di belajar jembatan. Kami mendapatkan satu pekerjaan membuat jembatan di seluruh Sumatera Utara, Sumatera Selatan, mulai dari Lampung sampai ke Lubuk Linggau sepanjang 800 km. Itu proyek kami. Jadi kami sudah biasa mengerjakan proyek-proyek keras pada saat itu, dan pada zaman itu sangat berbahaya terjadi di Sumatera, itu kami sudah pernah melakukan. Dan alhamdulillah selama 23 tahun kami kerja di Jakarta, dan kami pensiun dini kami, dan alhamdulillah selama 23 tahun kami bekerja, 23 tahun itu kami tidak pernah mendapatkan juara 2. Jadi saya selalu juara 1 selama 23 tahun. Kenapa seperti itu? Ini perlu saya utarakan. Ini perlu saya utarakan. Karena kami pada saat bekerja kenapa selalu juara? Karena kami selalu bekerja secara tim. Saya secara tim dan tidak bekerja sendiri. Tim kami, karyawan kami, staf kami dulu kami rangkai menjadi satu kekuatan besar. Dan ini satu kebiasaan kami. Dan ini akan kami buktikan nanti juga di Jember, apabila nanti Allah meridhoi dan mendapatkan izin dan ridho Allah SWT dan mendapatkan amanah dari masyarakat Jember. Saya akan buktikan ini bahwa Jember tidak seperti ini, dan Jember akan insya Allah akan bisa mengalahkan kabupaten di seluruh Indonesia ini, dan itu menjadi kebiasaan kami sendiri. Jadi pada saat kami pensiun dini, begitu kami pensiun dini tahun 2015, kami kembali ke Jember, tidak punya sedikit pun niat menjadi bupati Jember, sama sekali tidak ada niat. Tapi begitu kami di Jember melihat kondisi di Jember seperti ini, dan kami melihat, kami cek data di pemerintahan seperti ini, kami terus terang tidak bisa menerima kondisi. Kenapa? Karena kami orang birokrat, kami paham birokrat, paham sekali. Kami pernah di perencanaan di Bappenas, ikut membuat perencanaan nasional selama 2 kali periode. 5 tahunan 2 kali 5 tahunan kami ikut andil di dalamnya sebagai tim inti perencanaan nasional. Jadi kami begitu lihat kondisi Jember seperti ini berbahaya. Kalau 5 tahun ditambah lagi seperti ini, caranya risiko tinggi. Justru karena itu kami memberanikan diri minta izin keluarga maju untuk ikut pilkada ini. Namun demikian, kalau kami ikut pilkada ini dan nanti menang, bukan berarti dengan saya dan Dr. Jujur selesai, Jember bisa selesai. Tidak. Tanpa kita kerja tim, seluruh elemen masyarakat Jember, seluruh partai yang ada, seluruh masyarakat Jember dengan anggota DPRD, kita bersinergi, berkolaborasi bersama-sama, tidak mungkin Jember akan bisa selesai. Namun jika itu dikerjakan bersama-sama dengan teman-teman media, tidak terlalu lama. 5 tahun terlalu lama untuk makmurkan Jember. Cukup 2-3 tahun Jember sudah tersenyum kembali. Mungkin itu sekilas cerita kami dari Jember. Ada tambahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahi sedikit saja dari apa yang disampaikan Pak Hendi tadi, bahwa kalau Pak Hendi menyampaikan tentang pembangunan secara lahiriah, mungkin saya lebih tepat di bidang yang lain sebagai pelengkap daripada Bapak Hendi. Karena apapun pembangunan manusia tidak hanya lahiriah tapi juga batinnya. Nah, saya sejak kecil mulai dari pendidikan saya dulu SD, SMP, SMA. Ketika SMA ini sudah mulai nampak
ke arah mana saya ini sebenarnya. Saya ujian SMA itu tidak lihat soalnya, karena saya juga tidak begitu tertarik di sini. Saya tidak lihat soal, langsung saya tulis jawabannya karena ABC. Sehingga tanpa saya sadari jawaban saya ini lebih banyak dari soal yang disampaikan. Nah, jadi soalnya 50, jawaban saya 75. Ini akhirnya saking luar biasa nih sampai tidak lulus. Kemudian di Alia mencoba ketika ada gelombang 2 pendaftaran di MAN Negeri 1, alhamdulillah saya masuk. Setengah tahun di situ, saya kemudian pindah ke Pondok Tebiran. Awal pindahnya saya itu, waktu itu kakak saya kelas 2, satu saat mau pulang itu nangis. Saya penasaran, ya maklum sebagai adik laki-laki maunya ingin melindungi kakak perempuan. Siapa yang membuat sampai nangis? Enggak, sudahlah, ayo pulang saja. Enggak, saya enggak akan pulang. Kalau sampai tidak cerita siapa yang bikin anda nangis. Ternyata yang bikin nangis itu gurunya. Kenapa bikin nangis? Saya disuruh baca kitab di depan kelas, padahal saya nggak bisa baca kitab. Nah, sejak itu kemudian muncul keinginan yang luar biasa, saya harus bisa baca kitab. Jadi tanpa ada dorongan dari orang tua, memang itu kemauan saya sendiri. Waktu itu masih separuh semester, kelas 1 baru setengah tahun, saya minta berhenti, pindah ke Tebiran. Nah, disitulah kemudian saya mengalami terpaan dan juga latihan mandiri, bahkan sampai latihan menyelami apa yang dirasakan oleh orang-orang kecil. Di depan pondok itu ada tukang becak, beliau sudah sepuh, jam 3, jam 4 kali sudah duduk. Nah, ketika sudah tidak dipakai becaknya, malam setelah sholat isya itu saya pakai, saya jalankan. Saya ingin tahu bagaimana suka dukanya tukang becak. Waktu itu bapak saya sebagai DPA, Dewan Pertimbangan Agung, zamannya Sudomo. Jadi kalau saya dibilang orang yang suka gengsi, ini salah besar. Saya begitu menyelami dan merasakan bagaimana suka dukanya menjadi tukang becak, menjadi pedagang asongan, jual es. Saya sudah pernah keliling, sudah saya alami. Bukan karena apa-apa, tapi ini menghilangkan gengsi. Dimana bapak saat itu sudah menjadi dikenal sebagai ulama besar, sudah dikenal sebagai kiai, dikenal sebagai tokoh NU, tapi saya tidak ingin dompleng dengan kebesaran nama bapak saya. Saya harus punya jati diri, makanya saya mulai dari bawah. Nah, kemudian beliau pernah menyampaikan nanti suatu saat nanti akan dicek, dites ngaji kitabnya, tapi belum sempat itu dilaksanakan, keburu beliau meninggal. Untuk beliau mohon bantuan Fatihah, Al-Fatihah. Ada satu pesan beliau yang sungguh menancap dalam hati kami. Pesan kepada anak-anaknya juga kepada santri-santrinya. Kowe dadi apa wae, aku rido. Senajan kowe dadi tukang ngarit, aku rido. Senajan kamu menjadi penjual daun, aku rido. Asal 4 hal yang kamu lakukan: sholat berjamaah, setiap hari membaca Quran, terus kemudian baca sholawat jangan pernah putus setiap hari, dan yang keempat jangan berbuat zalim. Ini pesan beliau yang membuat kami bangga. Artinya tidak ada beban bagi kami walaupun kami hanya jual asongan, jualan ini itu dan, tapi prinsip 4 ini pesan bapak. Aku ridho dari opai. Dan alhamdulillah kemudian setelah Tebiran kemudian pindah pondok lagi ke Pelosok. Nah, di Pelosok kemudian pindah lagi
di Ngunut. Ngunut ini jalur nasabnya jalur nasab keilmuan itu ke Lirboyo. Kemudian kembali lagi ke Pelosok. Nah, di situ kemudian kami berkiprah, diperintahkan oleh Kiai untuk ikut terjun di dalam politik saat awal pertama PKB lahir. Saya ditugaskan oleh Kiai. Sampai kemudian saya diangkat menjadi anggota dewan di Kabupaten Kediri. Periode tahun pertama, saya melihat betapa kagetnya saya. Ternyata tidak semua anggota dewan ini pikirannya seperti yang saya bayangkan. Begitu idealis semua, begitu memperjuangkan kepentingan rakyat. Ternyata tidak semuanya seperti itu. Hanya orang yang memang punya niat dari awal yang betul, ini yang akan betul-betul memperjuangkan rakyat. Nah, kemudian tahun pertama saya minta pamit mau keluar, mau jadi mengkonco kali konco di tukaran, ya, karena tidak sama visinya. Nah, akhirnya tidak diperkenankan oleh Kiai. Justru kemudian diamati oleh orang-orang partai sehingga saya sampai ditarik ke provinsi. Sehingga saya kemudian jadi anggota dewan di provinsi. Kemudian demikian juga yang lain ini mengamati dari wartawan, dari beberapa media, dari beberapa aktivis, sehingga saya dimasukkan ke 100 tokoh Jawa Timur yang apakah di Madura atau apa itu ada masuk 100 tokoh. Padahal saya tidak merasakan ada kelayakan untuk masuk di dalam 100 itu, tapi tidak tahu apa yang mereka nilai. Sampai pada akhirnya kemudian saya naik ke pusat, tidak hanya di provinsi, jadi di kabupaten, kemudian naik pengurus partai di provinsi, kemudian ditarik lagi malah di pusat. Nah, itu pun karena titah daripada dia. Dan sekarang pun pencalonan saya ini karena saya diminta oleh para kiai. Andai para kiai tidak memerintahkan dan mengamanatkan kepada saya tidak akan duduk berdampingan dengan Pak Jahidi di sini. Beliau sudah berkali-kali meminta kepada saya, tapi karena ditanggung jawab berat, ini tidak hanya dipertanggungjawabkan melalui LPG di meja dewan atau di hadapan masyarakat atau rakyat, tapi besok akan dijawab dari Allah SWT. Karena itu saya tadi mulai pertama jalan, saya terharu sekali, campur baur perasaan hati saya melihat bagaimana nasib ketika saya dilambaikan oleh tukang beca. Itu seakan-akan menitipkan pulau ini yang kecil. Itu terasa sekali keharuan dalam hati. Di sisi yang lain, saya merasa tanggung jawab yang berat sekali di hadapan Allah SWT. Kalau saya mempertanggungjawabkan diri saya saja belum tentu berhasil. Kalian semua masing-masing belum tentu berhasil mempertanggungjawabkan diri sendiri. Kita sering kalah dengan nafsu kita. Apalagi nanti kita mempertanggungjawabkan anak, mempertanggungjawabkan keluarga, mempertanggungjawabkan murid, mempertanggungjawabkan masyarakat secara umum. Sungguh sangat berat. Karena itu saya berharap mohon doa dan dukungan dari panjenengan semua. Mudah-mudahan andai kami berdua ini diberikan amanat oleh Allah SWT, jadi bupati dan wakil bupati, maka kami bertekad akan menegakkan keadilan seadil-adilnya. Karena keadilan inilah yang menjadi sumber kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ketika tidak adil dalam semua bidang, maka pasti akan ada persoalan. Baik tidak adil dalam bidang hukum, tidak adil dalam bidang ekonomi, maupun yang lain. Hukum hanya tajam ke bawah misalnya, tumpul ke atas. Ini pasti akan ada persoalan. Tidak adil misalnya, orang si A diberi proyek banyak, si B tidak misalnya. Dibeda-bedakan, pasti akan ada timbul persoalan. Karena itu sampai Kanjeng Nabi menggambarkan betapa keadilan itu penting. Lau Fatimah sarqat laqatatu yadah. Andai Fatimah anakku mencuri, aku akan potong. Ini adalah ungkapan ekspresi dari Kanjeng Nabi bahwa keadilan itu penting sekali. Tidak ada nepotisme. Yang ada adalah betul-betul keadilan. Karena itu mudah-mudahan keadilan di
Kabupaten Jember ini segera bisa dirasakan kembali oleh semua pihak, sekali lagi semua pihak. Karena banyak sekali yang tidak adil, orang rumahnya di Ambulu ditugaskan di Jelbuk, betapa jauhnya, dan masih banyak lagi masalah-masalah yang seperti itu tidak pada tempatnya. Karena itu kami berharap bagaimana masyarakat Jember bisa melakukan pekerjaannya dengan enjoy, dengan santai, dekat dengan keluarga, dekat dengan tempat kerja, sehingga bisa maksimal kerjanya dan bisa memberikan pelayanan kepada keluarganya dengan harapan mudah-mudahan bisa sejahtera hidupnya. Saya kira itu, mohon maaf. Waktu saya kembalikan.